Alhamdulillah, maju terus Prabowo, habisi para koruptor. Terima kasih Polda Metro Jaya. Dokter Tifa juga kooperatif, tetapi tentunya ada hal-hal teknis yang nanti kita akan. Allahu Akbar. Hidup rakyat. Hukum ijazah palsu. Allahu Akbar. Hidup Polda. Pak Jawa, gimana untuk hasil pemeriksaan hari ini, Pak? Ya, tadi pemeriksaan oleh penyidik ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi di review kembali, dan yang baru 10 pertanyaan, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu, yang terjadi apa adanya. Nah, boleh disebut apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk memposting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya, ini untuk lebih perjelas saja. Harapannya setelah pemeriksaan ini seperti apa, Pak? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana, Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua jenis ijazah aja, Pak, yang disebut? Iya, iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa. Ada berapa? 11. Bapak ini kan 10 plus saya berarti 11. Bapak izin, Pak, ini kan naik ke penyidikan, gimana Pak perkembangan hukumnya? Ya, kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada, kan sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Sudah sesuai dengan aduannya dengan Pak? Silahkan yang berikutnya ditanyakan ke kuasa hukum. Kuasa hukum ya nanti ya. Terima kasih. Permisi. Terima kasih. Udah ada, nanti hukum ya Pak. Terima kasih Pak. Ada apa Pak? Sampaikan bahwa tidak ada kewajiban Pak Jokowi untuk menunjukkan, itu pertama. Dan kedua, ini presiden yang sangat buruk. Jika ini dilakukan terus, orang dengan tidak ada legal standing menyatakan, oke, tolong tunjukkan, tanpa ada alat bukti yang sah. Kenapa saya bilang tidak ada alat bukti yang sah? Secara substansi, Mbak Elvira, perkara ini sudah selesai ketika UGM menyatakan bahwa betul, itu adalah alumni saya. Yang mana ijazah berarti jelas, clear. Yang kedua, secara hukum, itu secara substansi. Secara hukum, ketika di penyelidikan itu, di mana Pak Jokowi dilaporkan, penyelidikannya dihentikan, itu sudah clear, menyatakan tidak ada pemalsuan.
Sehingga karena itu sudah dihentikan, karena tidak ada pemalsuan, ya artinya ijazahnya asli. Oleh karena dasar itu, kami melaporkan, Pak Jokowi melaporkan karena ada orang yang terus-menerus setiap hari sampai sudah tersangka pun masih mengulangi terus setiap hari. Masyarakat Indonesia dan dunia bisa menyaksikan terus diulang. Oleh karena itu bagaimana untuk ini dihentikan? Tidak ada cara lain untuk Pak Jokowi selain harus melakukan. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Ruang Aspirasi, wadah bagi kita semua untuk mendiskusikan berbagai fenomena sosial, politik, dan hukum di tanah air secara kritis dan objektif. Baru-baru ini, perhatian publik kembali tersita oleh sebuah rekaman video yang memperlihatkan kelanjutan proses hukum terkait pemeriksaan dugaan ijazah palsu. Sebuah isu lama yang kini masih menyisakan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mari kita bedah bersama sejauh mana transparansi hukum kita diuji dalam kasus ini. Ya sobat politik, berdasarkan cuplikan pemeriksaan yang kita saksikan bersama, proses hukum tampaknya mulai memasuki babak baru dengan pemanggilan sejumlah saksi. Dalam pemeriksaan terbaru, penyidik mengajukan puluhan pertanyaan, termasuk konfirmasi mengenai interaksi antar pihak terkait serta keabsahan dokumen akademis yang menjadi objek perkara. Bahkan telah dilakukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen yang diklaim sebagai ijazah asli guna kepentingan penyidikan. Kita tentu menghormati jalannya proses hukum ini dan berharap agar institusi penegak hukum dapat bekerja secara profesional tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Namun, di sisi lain, kita tidak dapat menafikan adanya skeptisisme yang berkembang di tengah masyarakat. Mengapa polemik ini terus berlarut-larut tanpa adanya konklusi yang tegas? Sebagian analisis termasuk yang disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo secara konsisten meragukan keabsahan dokumen tersebut. Publik kini mempertanyakan komitmen keadilan mengingat dalam beberapa kesempatan persidangan sebelumnya pihak terlapor dinilai kurang memberikan respon yang akomodatif untuk menunjukkan bukti tersebut secara transparan di hadapan khalayak luas. Secara teoritis, penyelesaian polemik ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu dengan transparansi mutlak, membuka dan memverifikasi dokumen secara terbuka di depan publik akan menjadi pembuktian hukum sekaligus mengakhiri segala bentuk spekulasi ataupun tudingan fitnah. Lebih jauh lagi, publik juga menyoroti bagaimana dinamika politik masa lalu masih membayangi jalannya roda pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Terdapat kekhawatiran dari masyarakat bahwa elemen-elemen dari rezim terdahulu yang masih bertahan di dalam kabinet maupun lembaga penegak hukum dapat memengaruhi independensi jalannya keadilan. Masyarakat berharap agar pemerintahan yang baru mampu melepaskan diri dari bayang-bayang pengaruh politik masa lalu, serta memastikan bahwa hukum diposisikan sebagai panglima tertinggi atau supremasi hukum, bukan justru dijadikan alat kepentingan politik atau kompromi kekuasaan. Pada akhirnya, kebenaran hukum harus ditegakkan demi menjaga marwah institusi negara dan kepercayaan masyarakat. Bagaimana pandangan Anda mengenai kelanjutan kasus ini? Apakah Anda optimis hukum akan ditegakkan secara transparan dan berkeadilan? Silakan tulis analisis secara aspirasi Anda pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara memberikan like, share, dan subscribe agar kita dapat terus merawat nalar kritis bersama. Ya sobat politik, saya akan membacakan komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Ya sobat politik, kita mulai pertama dari saudara Haryadi. Katanya, semoga benar adanya kalau sudah ditangkap, tapi kalau dilepas kembali maka akan tercoreng kembali hukum di Indonesia. Ini saudara Heru Suryono, katanya ijazah sudah memakan korban tapi bajingannya belum juga tersentuh hukum. Ya, ini dari saudara Ab Ohara, katanya rakyat sebagai pemilik kedaulatan terus mengawal kasus ini sampai di pengadilan. Ya, ini dari saudara Muhammad Saifuddin, katanya semoga berita ini real adanya maka rakyat akan semakin cinta Pak Prabowo.
Ya, ini dari saudara Siti Zainab katanya, alhamdulillah yang ditunggu jadi nyata. Biiznillah, Allah Akbar, syukurlah hamdu. Ya, ini dari saudara Acwani katanya, maju terus Roy Suryo, Rismon dan Ibu Tifa. Semoga Allah selalu melindungi, jangan terpengaruh iming-iming duniawi. Yakinlah perjuangan Allah ridhoi. Ya, ini dari saudara Mufadila katanya, perusak konstitusi dan pengkhianat negara bangsa seharusnya ditangkap dan dihukum mati. Ya, ini dari saudara Drager katanya, bravo Bung Rismon CS, segerakan penjarakan si Kurap ke Nusa Kembangan. Ya, ini saudara Wahyu, semoga benar adanya. Ini Infinix Note katanya, sabar Pak, kebenaran pasti menang, dan kudoakan siapa saja yang menzolimi Pak Jokowi cepat kena azabnya. Ingat Gusti, Allah boten sare, Allah Allah sampai selanjutnya. Ini dari saudara Eliana katanya, penipu negara harus diadili. Ya, ini saudara Mantri Sumar katanya, adili Jokowi dan Termulia, jangan disisakan. Ya, ini saudara Siti Rahayu katanya, semoga doa masyarakat Indonesia diijabah Allah, tunjukkan yang benar yang mana yang salah. Ini dari saudara Listani katanya, ya Allah semoga Bapak Jokowi dikasih kesabaran. Ya, ini dari saudara Tria Biliana katanya, rakyat pada cerdas dan pintar, penegak hukumnya tak masuk angin, kasus tidak sekronis ini bertahun-tahun tak tentu jelas adanya, rakyat jadi makin tak percaya kalau giniin kelamaan. Ya, ini dari saudara Adis Hidayat katanya, hukum gantung biar semua rakyat menyaksikannya. Ya, ini saudara Bayu Sutra katanya, ini sungguhan apa nanti mental di tengah. Ya, ini dari saudara Justina Yursyanti katanya, harus proses hukum, bagaimana mantan presiden dilanjut. Ya, ini saudara Abiar katanya, alhamdulillah kebenaran tegakkan. Apit, terima kasih Pak Prabowo, Pak Polda. Ini Dedi, dasar pembohong harus diadili. Ya, ini saudara Menutama katanya, Pak Prabowo, kami tetap mendukung Pak Prabowo apapun yang terjadi. Yang penting adili Jokowi. Ya, ini saudara Hasnur katanya, jangan dihukum mati bos, korek dulu hartanya, dikuras dikembalikan pada rakyat Indonesia. Ya, ini dari saudara Maimuna katanya, semoga Pak Jokowi sehat selalu, panjang umur Pak Jokowi sekeluarga. Ya, ini saudara Abimar katanya, bagus masih mengiuti kalau perlu sampai di selnya, tiap dijaga masih gantian. Ya, ini saudara Wahyu Karto katanya, mumpung ditangkap langsung masukkan ke kerangkeng. Jokowi itu tukang ngibul, bohong, menjual aset, meresmikan imik korupsi. Setuju Jokowi kenakan pasal berlapis, kalau perlu hukum gantung. Ya, ini dari saudara Rusman Bani katanya, Pak Kamusjo tidak mengakui dirinya sebagai dosen pembimbing skripsi Jokowi karena pangkat kali waktu itu barusan 3B atau beberapa ya, masih asisten dosen. Jokowi berani sekali membohongi publik, baru Pak Kasmojo tidak mau berbohong. Alhamdulillah rakyat Indonesia berterima kasih banyak kepada Bapak Kasmojo karena tidak bisa diajak berbohong. Jokowi berani sekali membohongi publik yang hampir 300 juta. Terima kasih banyak Kasmojo, salam hormat dari Goa, Sulawesi Selatan. Ya, ini saudara Syafal katanya, alhamdulillah masyarakat mulai waras dan sadar. Ini dari saudara Remelias Manjuntak katanya, sehat selalu Bapak Jokowi, kebenaran tetap akan berdiri teguh. Ya, ini dari saudara Nono Sumedi katanya, kami pribumi Indonesia Timur semua mencintai Presiden RI ke-7 Jokowi, terbukti semua jasa dan pembangunan merata seluruh pelosok Indonesia yang telah kami nikmati bersama. Tuhan Maha mengetahui, melindungi Bapak sekeluarga. Amin YRA. Ya, ini saudara Klik Digital katanya, penyakit harus segera adili Jokowi. Ini dari saudara Sutani katanya, selama presiden 2 periode kekayaannya sudah ribuan triliun. Ya, ini saudara Hadiah Smoko katanya, kalau jaksa atau polisi tidak mengadili, kita rakyat berkewajiban untuk mengadili pembohong ini.
Ya ini saudara Asep Nende Mantri katanya semoga Pak Jokowi tetap naik saja, baik-baik saja. Ini saudara Kosahihab katanya alhamdulillah moga bukan hoax. Ya ini saudara Suarko katanya hidup rakyat, hidup Polda dan menegakkan keadilan. Ya ini saudara Nurkem Golak katanya wajah lugu untuk menutupi ijazah palsu wali kota DRS Presiden RIR gelarnya gonta-ganti bikin ketawa. Ini dari saudara Darwin katanya semoga masalah ini cepat selesai karena masalah ini sangat-sangat buat gaduh di tengah masyarakat. Ini dari saudara Indri Saura katanya apa masih sampai saat ini Presiden RI Jokowi presiden. Ini dari saudara Iriani katanya semoga sehat selalu Pak Jokowi, panjang umur dan selalu dirahmat Allah amin. Ini dari saudara Mat Lazim katanya kasihan Pak Jokowi, mending bertaubat Pak, memohon ampun yang sama kuasa supaya dihapus dosa-dosanya. Ya sobat politik, demikianlah komentar-komentar para netizen atau sobat politik semua mengenai video cuplikan tadi. Jika kalian mempunyai aspirasi ruang politik, silakan masukkan aspirasi kalian di dalam komentar saya. Saya ruang diskusi, saya ruang aspirasi izin undur diri. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir. Salam NKRI harga mati.